Bab 1. Pak Jones, pemilik peternakan Manor, sudah mengunci kandang-kandang ayam untuk malam itu, tetapi karena mabuk berat, ia lupa menutup lubang-lubang masuk keluar ayam. Dengan membawa penerangan temaram dari lentera yang bergoyang ke kiri dan ke kanan, ia menendang pintu belakang dengan sepatu botnya, kemudian menenggak segelas bir yang dituang dari barel di ruang pencuci alat-alat dapur, kemudian bergegas menyusul isterinya yang sudah mengorok di tempat tidur. Begitu lampu di kamar tidur padam, ada bunyi keributan dan suara kepak sayap-sayap yang memenuhi seluruh rumah peternakan itu. Kabar sudah menyebar sepanjang hari bahawa si Tua Meja, si babi putih tengah terhormat, mengalami mimpi aneh pada malam sebelumnya dan berkeinginan untuk menyampaikan hal itu pada binatang-binatang lain. Sudah disepakati bahawa mereka akan bertemu di lumbung besar setelah Pak Jones benar-benar meninggalkan tempat itu. Si Tua Meja, demikian ia selalu disebut, walaupun ia pernah disebut sebagai Willingdon si cantik, begitu dipandang tinggi di peternakan itu sehingga siapa pun siap kehilangan waktu tidur 1 jam untuk mendengar apa yang harus ia katakan. Di salah satu bahagian belakang lumbung besar itu, di atas semacam panggung yang ditinggikan, Meja membaringkan diri di atas alas jeraminya, di bawah lentera yang tergantung pada sebuah balok kayu. Usianya 12 tahun dan akhir-akhir ini ia semakin gemuk dan gagah, tetapi tetap tampak seperti babi priai, dengan tampilan bijak, selalu murah senyum, dan siap menolong walaupun kedua taringnya tak pernah dipotong. Tak lama kemudian, binatang-binatang lain mulai berdatangan dan membuat diri mereka nyaman sesuai gaya mereka masing-masing. Yang datang pertama adalah 3 ekor anjing, Bluebell, Jasir, dan Picher, dan kemudian babi-babi yang segera menempati jerami di depan panggung. Ayam-ayam betina bertenggeran di ambang jendela, beberapa burung dara berterbangan ke atas kasau, biri-biri dan sapi menggeletak di belakang babi-babi dan mulai mengunyah rumput. 2 ekor kuda penarik kereta, Boxer dan Clover, masuk bersama-sama, berjalan sangat perlahan dan menaruh kuku besarnya yang berbulu lebat dengan hati-hati kalau ada binatang kecil tertutup jerami. Clover adalah kuda betina hampir setengah baya yang kuat dan keibuan, yang tidak pernah bisa mengembalikan bentuk tubuhnya yang semula sejak melahirkan anak keempatnya. Boxer adalah seekor binatang yang begitu besar, tingginya hampir 18 depa, dan sekuat 2 ekor kuda biasa bersama-sama. Ada 1 garis belang putih yang turun dari kepala ke hidungnya dan memberinya penampilan yang sedikit banyak membuatnya terlihat tolol. Pada kenyataannya, ia bukan kuda dengan inteligensia peringkat 1, tetapi di mana-mana ia dihormati kerana sifatnya yang teguh dan kekuatan kerjanya yang luar biasa. Sesudah 2 ekor kuda itu, datanglah Muriel, si kambing putih dan Benjamin, si keledai. Benjamin adalah binatang paling tua di peternakan itu dan perangainya paling buruk. Ia jarang ngomong, dan ketika mulai ngomong selalu sinis. Misalnya, ia bilang bahawa Tuhan memberinya sebuah ekor untuk mengusir lalat, tetapi tak lama lagi ia tak akan berekor, dan tak ada seekor lalat pun mengganggu. Dialah satu-satunya binatang di peternakan itu yang tidak pernah tertawa. Ketika ditanya mengapa tak tertawa, ia akan menjawab tidak ada yang pantas ditertawakan. Namun, tanpa terus terang mengakuinya, ia memuja Boxer. Keduanya, biasanya, menghabiskan waktu mereka bersama di padang rumput kecil pada hari Minggu di luar kebun buah, merumput berdampingan tanpa bercakap satu patah kata pun. Kedua kuda itu baru saja berbaring ketika anak itik seperindukan yang telah kehilangan ibunya masuk ke lumbung, sambil menciap lemah dan berputar-putar ke sana kemari mencari tempat aman supaya tidak terinjak-injak. Clover membuat tembok kecil dengan kaki depannya yang kokoh,
dan anak-anak itik itu meringkuk di dalamnya dan segera tertidur. Akhirnya, Molly, si tolol itu, yakni kuda betina mungil dan putih, yang menarik jebakan Pak Jones, masuk melenggang dengan anggun sambil mengunyah sepotong gula. Ia mengambil tempat dekat dengan bahagian depan dan mulai mempermainkan surainya yang putih dengan harapan menarik perhatian binatang lain pada pita merah yang mengikat surainya. Yang datang terakhir adalah si kucing, yang menatap sekeliling, seperti biasanya, mencari tempat yang paling hangat, dan akhirnya meringkuk di antara Boxer dan Clover. Di sana ia mendengkur sepuasnya selama pidato meja tanpa mendengarkan apa pun yang dikatakannya. Semua binatang hadir kecuali Moses, si gagak jinak, yang ternyata tidur pada tenggeran di balik pintu belakang. Ketika meja melihat bahawa mereka semua sudah merasa nyaman dan menunggu dengan penuh perhatian, ia membersihkan tenggorokannya dan mulai. Kamerad, kalian sudah mendengar tentang mimpi aneh yang saya alami semalam. Tetapi, saya akan cerita mimpi itu nanti saja. Saya harus cerita yang lain dulu pertama-tama. Saya merasa, saya tidak akan bisa bersama-sama kalian selama berbulan-bulan ke depan, dan sebelum mati, saya merasa berkewajiban menyampaikan kebijakan yang sudah saya peroleh. Saya sudah hidup lama, saya sudah berkesempatan berfikir dan merenung tatkala saya sendirian di kandang saya. Dan, saya fikir saya bisa berkata bahawa saya mengerti sifat kehidupan di bumi mahupun setiap binatang yang hidup. Nah, tentang masalah inilah yang ingin saya sampaikan pada kalian. Sekarang, kamerad, apa sih sifat kehidupan kita? Mari kita hadapi, hidup kita ini sengsara, penuh kerja keras dan pendek. Kita lahir, kita diberi begitu banyak makanan, sehingga menjaga napas dalam tubuh kita, dan di antara kita yang mampu dipaksa kerja dengan seluruh kekuatan kita sampai atom terakhir kekuatan kita. Dan segera setelah kegunaan kita berakhir, kita disembelih dengan cara yang keji. Tak seekor binatang pun di Inggeris tahu arti hidup bahagia atau waktu senggang sesudah ia berusia 1 tahun. Tidak ada satu ekor binatang pun di Inggeris ini yang bebas. Hidup seekor binatang super sengsara dan penuh perbudakan, ini adalah kenyataan yang sebenar-benarnya. Tetapi, apakah ini sekadar bagian dari tatanan alam? Apakah itu kerana tanah air kita begitu gersang sehingga tidak bisa mengusahakan kehidupan layak bagi mereka yang tinggal di atasnya? Tidak, kamerad. 1000 kali tidak. Tanah Inggeris ini subur, iklimnya bagus. Tanah ini mampu menghasilkan makanan berkelimpahan bagi jauh lebih banyak binatang yang sekarang ada. Peternakan kita ini sendiri bisa memberi makan selusin kuda, 20 sapi, ratusan biri-biri, semuanya hidup dalam kesejahteraan dan kelayakan, yang semuanya itu di luar bayangan kita. Kalau begitu, kenapa kita terus hidup dalam kondisi sengsara ini? Sebab, hampir semua hasil produksi dari kerja kita dirampok oleh bangsa manusia. Itulah, kamerad, jawapan masalah kita. Semua itu bisa dirumuskan dalam satu kata, manusia. Manusia adalah musuh kita yang sesungguhnya. Hapuskan manusia dari adegan itu, dan akar sumber persoalan kelaparan dan kerja lembur dihapuskan selama-lamanya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengonsumsi tanpa menghasilkan. Ia tidak memberi susu, ia tidak bertelur, ia terlalu lemah menarik bajak, ia tidak bisa lari cepat untuk menangkap terwelu. Namun, ia adalah penguasa atas semua binatang. Manusia menyuruh binatang bekerja, manusia mengembalikan seminimal mungkin hanya untuk menjaga supaya binatang tidak kelaparan, sisanya untuk manusia sendiri. Tenaga kami untuk membajak tanah, kotoran kami untuk menyuburkan tanah, tetapi tak satu pun dari kami memiliki tanah seluas kulit kami. Kamu, wahai sapi,
Aku lihat sendiri berapa ribu galon susu yang telah kamu berikan selama tahun lalu. Dan apa yang terjadi dengan susu yang seharusnya untuk membesarkan anak-anak sapi itu? Setiap tetes susu telah masuk ke kerongkongan musuh kita. Dan kamu, ayam betina, berapa ratus butir sudah kamu telurkan telurmu? Dan berapa yang pernah ditetaskan menjadi ayam? Sisanya semua dibawa ke pasar untuk menghasilkan uang bagi si Jones dan orang-orangnya. Dan kamu, Clover, di mana keempat anak kuda yang kamu lahirkan? Siapa yang akan menopang hidupmu dan membahagiakanmu kalau kamu sudah uzur? Masing-masing dijual setelah berumur setahun, kamu tak akan pernah melihat mereka lagi. Sebagai pengganti keempat kuda yang kamu lahirkan dan semua kerjamu di ladang, apa yang kamu peroleh kecuali ransum dan kandang kuda? Bahkan, hidup sengsara yang sudah kita sandang tidak diperkenankan untuk mencapai rentang hidup alami mereka. Bagi saya sendiri, saya tidak menggerutu kerana saya salah satu yang beruntung. Usia saya 12 tahun dan sudah melahirkan anak lebih dari 400. Itu adalah hidup yang lumrah bagi seekor babi. Tetapi, tak satu ekor pun binatang yang bisa melepaskan diri dari pisau benis pada akhir hidup. Kalian, para babi muda yang duduk di depan saya, masing-masing akan menjerit kehilangan nyawa di atas balok kayu dalam waktu setahun ini. Kita semua akan menemui hal yang menyeramkan itu, sapi, babi, ayam betina, biri-biri, semuanya. Bahkan, kuda dan anjing tidak bakalan punya nasib yang lebih baik. Kamu, boxer, suatu hari nanti otot-ototmu yang kuat akan kehilangan daya. Jones akan menjual kamu kepada pedagang daging binatang tua, yang akan memotong tenggorokanmu, lalu merebusmu untuk makanan anjing. Dan bagi anjing itu, ketika mereka tua dan ompong, si Jones akan mengikat batu bata pada leher anjing itu dan menceburkannya ke dalam kolam terdekat. Tidakkah ini satu penjelasan yang terang benderang, kamerad, bahawa semua kejahatan dalam hidup kita muncul dari tirani manusia? Cukup dengan menyingkirkan manusia, dan hasil kerja kita akan menjadi milik kita. Hanya dalam waktu 2 minggu, kita akan menjadi kaya dan bebas. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kenapa kerja siang dan malam, jiwa dan raga, untuk menumbangkan kekuasaan ras manusia? Inilah pesan saya pada kalian, kamerad pemberontakan. Saya tidak tahu kapan pemberontakan itu akan datang, mungkin dalam waktu 1 minggu atau 1 abad, tetapi saya tahu, saya yakin seyakin-yakinnya, seperti saya melihat jerami yang saya injak ini, bahawa cepat atau lambat keadilan akan terjadi. Pusatkan perhatian kalian pada rencana itu, kamerad, kerahkan sisa-sisa hidupmu yang pendek ini. Dan di atas semuanya, sampaikan pesan ini pada mereka sesudah kamu, sehingga generasi mendatang akan melaksanakan perjuangan ini sampai mencapai kemenangan. Dan ingat, kamerad, resolusimu tak pernah boleh goyah. Alasan apapun tidak boleh membuat kamu tersesat. Jangan dengarkan kalau mereka bilang bahawa manusia dan binatang memiliki kepentingan sama, bahawa kesejahteraan yang satu adalah kesejahteraan yang lain. Ini bohong. Manusia tidak pernah melayani siapa pun kecuali dirinya sendiri. Dan di antara kita, binatang-binatang, mari rapatkan kesatuan, persaudaraan sempurna dalam perjuangan. Semua manusia adalah musuh, semua binatang adalah kamerad. Pada saat itu meledaklah sorak-sorai menggemuruh. Ketika Major sedang bicara, 4 ekor tikus merangkak keluar dari lubang dan duduk dengan kaki belakangnya mendengarkan pidato itu. Anjing-anjing tiba-tiba melihat tikus-tikus itu, dan dengan satu gerakan gesit, tikus-tikus itu masuk kembali ke lubang yang menyelamatkan mereka. Major menjejakkan kakinya agar semua diam. Kamerad, ia berkata lagi,
Inilah hal penting yang harus kita pastikan. Makhluk-makhluk liar seperti tikus dan terwelu, mereka ini teman atau musuh kita? Marilah kita ambil suara. Saya bertanya pada kalian, apakah tikus-tikus itu teman kita? Pengambilan suara dilakukan sekali dan segera disetujui oleh mayoritas binatang bahawa tikus adalah teman. Cuma ada 4 yang tidak setuju, 3 ekor anjing dan seekor kucing, yang kemudian diketahui bahawa mereka memberikan suara untuk kedua pihak, ya teman, ya musuh. Major melanjutkan pidatonya. Ada yang ingin saya tambahkan. Saya hanya akan mengulangi, ingatlah tugas kalian untuk tetap memusuhi manusia dengan segala akal-akalannya. Apapun yang berjalan dengan 2 kaki tetaplah musuh. Apapun yang berjalan dengan 4 kaki, atau bersayap, adalah teman. Dan ingatlah juga bahawa di dalam perlawanan terhadap manusia, kita tak boleh lalu ikutan menyerupai mereka. Bahkan, jika kalian berhasil mengalahkannya, jangan ditiru kejahatannya. Tidak seekor binatang pun pernah tinggal di dalam rumah, atau tidur di tempat tidur, mengenakan pakaian, menenggak alkohol, merokok, menyentuh wang, atau terlibat dalam perdagangan. Semua kebiasaan manusia itu jahat. Dan di atas semuanya, binatang tidak boleh menindas sesama binatang. Lemah atau kuat, pintar atau biasa-biasa saja, semuanya saudara. Tak seekor binatang pun boleh membunuh binatang lain. Semua binatang setara. Dan sekarang, kamerad, saya akan bercerita pada kalian tentang mimpi saya semalam. Saya tidak bisa menggambarkan mimpi itu pada kalian. Mimpi saya adalah mimpi tentang seperti apa bumi kita ini ketika manusia sudah punah. Namun, itu mengingatkan saya tentang sesuatu yang sudah saya lupakan. Bertahun-tahun silam, tatkala saya masih bocah, ibu saya dan penabur lainnya biasa menyanyikan sebuah lagu lama, tetapi mereka hanya ingat 3 kata pertama lagu itu. Saya tahu lagunya saat saya masih bocah, tetapi itu sudah lama dan sekarang lenyap dari ingatan saya. Tetapi, semalam, lagu itu kembali lagi pada saya dalam mimpi saya. Dan masih ada yang lain, kata-kata lagu itu datang kembali, kata-kata, saya yakin, lagu itu dinyanyikan oleh binatang beberapa tahun yang silam dan telah hilang dari ingatan bergenerasi-generasi. Saya akan menyanyikan lagu itu bagi kalian, kamerad. Saya sudah tua dan tenggorokan saya serak, tetapi ketika saya mengajarkan nadanya, kalian akan bisa menyanyikannya sendiri dengan lebih baik. Lagu itu berjudul Binatang Inggris. Si tua Major membersihkan tenggorokannya dan mulai menyanyi. Seperti telah dikatakannya, suaranya parau, tetapi ia menyanyi cukup bagus. Langgamnya menggetarkan seperti antara Clementine dan La Cucuracha. Kata-katanya seperti ini. Binatang Inggris, binatang Irlandia, binatang di setiap negeri dan musim, dengarkan kabar gembiraku tentang masa keemasan di hari mendatang. Cepat atau lambat saatnya akan tiba, tirani manusia akan ditumbangkan, dan ladang subur Inggris akan ditapaki oleh binatang saja. Cincin akan hilang dari hidung kita, dan pelana akan dibuang dari punggung, kekang dan pacu akan karatan selamanya, cambuk kejam tak terdengar melecut lagi. Kekayaan lebih daripada yang dapat digambarkan pikiran, gandum dan jelai, oat dan jerami, cengkeh, kacang, dan umbi-umbian akan jadi milik kita hari itu. Cahaya terang akan menyinari ladang-ladang Inggris, airnya akan jadi lebih jernih, angin lebih lembut meniup angin sepoi-sepoi, pada hari saat kita dibebaskan, kerana hari itu kita semua mesti kerja. Walau kita mati sebelum matahari muncul, sapi-sapi dan kuda, angsa dan kalkun, semua harus kerja demi kemerdekaan. Binatang Inggris, binatang Irlandia, binatang di setiap negeri dan musim, dengarkan baik-baik dan sebarkan kabarku tentang masa keemasan di hari mendatang.
Dinyanyikannya lagu ini mendorong binatang-binatang ke dalam suasana kegembiraan yang meluap-luap. Sebelum Major selesai melantunkannya, mereka telah mulai menyanyi sendiri. Bahkan, binatang paling bodoh pun sudah hafal nadanya dan beberapa patah kata, dan bagi yang pintar, misalnya babi dan anjing, beberapa menit kemudian mereka sudah hafal. Kemudian, setelah mencoba beberapa kali, seluruh lumbung bersama menyanyi, binatang Inggris, dalam suara yang menggetarkan. Sapi-sapi melenguhkannya, anjing mendengkingkannya, domba mengembikkannya, kuda-kuda meringkikkannya, bebek-bebek menyanyi dengan suara kuek-kuek. Mereka semua sangat bahagia dengan lagu itu sehingga mereka menyanyikannya 5 kali berturut-turut, malahan akan dilanjutkan lagi sepanjang malam jika tidak ada yang memotongnya. Celakanya, suara mereka yang berisik itu membangunkan Pak Jones, yang melompat dari tempat tidur, ingin memastikan apa ada anjing hutan di halaman. Ia mengambil bedil yang selalu berdiri di sudut kamar tidurnya dan membunyikan tembakan 6 kali ke arah gelap. Peluru-peluru yang ditembakkan melesak ke tembok lumbung dan rapat para binatang itu pun buyar. Setiap binatang lari ke tempat tidur masing-masing. Burung meloncat ke tenggerannya, binatang-binatang menggeletak di atas jerami dan seluruh ladang peternakan tidur sementara waktu. Bab kedua. 3 malam kemudian, si Tua Major meninggal dengan tenang pada saat tidur. Jenazahnya dikuburkan di kaki kebun buah-buahan. Ini terjadi pada awal Maret. Selama 3 bulan ke depan sesudah itu, ada banyak kegiatan rahasia. Pidato Major telah memberi pandangan hidup baru yang komplit pada para binatang yang lebih cerdas di peternakan itu. Mereka tidak tahu kapan pemberontakan yang diramalkan oleh Major akan terjadi. Mereka tidak punya alasan berfikir kalau pemberontakan itu bisa terjadi dalam kurun waktu ketika mereka masih hidup. Tetapi mereka bisa melihat dengan jelas bahawa tugas merekalah untuk bersiap-siap menghadapinya. Pekerjaan mengajar dan mengorganisasi yang lainnya secara alamiah jatuh pada para babi, yang secara umum dikenal sebagai binatang yang paling cerdas. Yang unggul di antaranya adalah 2 ekor babi bernama Snowball dan Napoleon, yang oleh Pak Jones diternakkan untuk dijual. Napoleon adalah seekor babi Berkshire yang berpenampilan agak garang, satu-satunya Berkshire di peternakan itu, tidak banyak bicara, tetapi dikenal sering menuruti kemahuannya sendiri. Snowball lebih bersemangat dibandingkan Napoleon, lebih cepat dalam berbicara dan suka menemukan hal baru, tetapi dianggap tidak memiliki kedalaman karakter. Semua babi jantan dalam peternakan itu adalah babi potong. Yang terkenal di antara mereka seekor babi kecil gemuk bernama Skille. Pipinya amat bulat, matanya berkedip-kedip, gerakannya gesit, dan suaranya melengking. Ia adalah pembicara yang cerdas, dan kalau ia sedang berdebat soal pelik, pembicaraannya selalu bisa lompat sana dan lompat sini dengan lincah. Sementara ekornya bergerak-gerak cepat ikut meyakinkan. Yang lain bilang bahawa Skille bisa mengubah hitam menjadi putih. Ketiga babi itu telah mengelaborasikan ajaran si Tua Major ke dalam suatu sistem pemikiran yang komplit, yang kemudian mereka beri nama binatangisme. Beberapa malam dalam seminggu, setelah Pak Jones tertidur, mereka mengadakan pertemuan rahasia di peternakan itu dan menjelaskan prinsip-prinsip binatangisme itu pada anggota lain. Pada awalnya mereka menjumpai banyak kebodohan dan sikap apatis. Beberapa binatang bicara tentang tugas kesetiaan kepada Pak Jones, yang mereka sebut Tuan, atau membuat pernyataan elementer, misalnya Pak Jones memberi kita makan. Kalau ia pergi, kita semua akan mati kelaparan. Yang lain bertanya seperti kenapa kita merepotkan apa yang terjadi sesudah kita mati, atau kalau toh pemberontakan itu terjadi, apa bedanya kita mengusahakannya atau tidak,
dan para babi sulit sekali membuat mereka melihat bahawa ini semua bertentangan dengan semangat binatangisme. Pertanyaan paling tolol diajukan oleh Molly, anak kuda berwarna putih. Pertanyaan pertama yang ia tanyakan pada Snowball adalah, apakah masih akan ada gula setelah pemberontakan? Tidak ada, kata Snowball tegas. Kita tak punya rencana membuat gula di peternakan ini. Di samping itu kamu juga tak butuh gula, kamu bisa makan oat dan jerami sepuasmu. Apakah aku masih akan diperkenankan mengenakan pita di bulu tengkukku? Tanya Molly. Kamerad, kata Snowball, pita yang sangat kamu puja itu adalah tanda perbudakan. Tidak bisakah kamu faham bahawa kemerdekaan jauh lebih berharga daripada pitamu itu? Molly setuju, tetapi tampaknya ia belum teryakinkan. Babi-babi itu bahkan harus melakukan perjuangan melawan tipuan-tipuan yang dilontarkan oleh Moses, gagak jinak itu. Moses, yang sebenarnya binatang kesayangan Pak Jones, adalah mata-mata dan tukang lapor, tetapi ia juga seorang jagoan ngomong. Ia menyatakan bahawa dirinya mengetahui keberadaan sebuah negeri misterius bernama Gunung Permen Gula. Gunung inilah tujuan terakhir ketika binatang-binatang itu mati. Letaknya jauh di langit, sedikit lebih tinggi ketimbang mega-mega, kata Moses. Di Gunung Permen Gula itu 7 hari dalam sepekan adalah minggu. Cengkih berbuah sepanjang tahun, dan gumpalan gula dan roti biji rami tumbuh merambat di pagar. Binatang-binatang membenci Moses sebab ia hanya banyak ngomong, tetapi tidak bekerja. Namun, beberapa di antara mereka percaya tentang Gunung Permen Gula dan babi-babi berjuang keras meyakinkan binatang lainnya bahawa tak ada tempat seperti itu. Pengikut mereka yang paling setia adalah 2 ekor kuda penarik kereta, Boxer dan Clover. 2 binatang itu amat sangat kesulitan memikirkan apapun untuk diri mereka sendiri, tetapi kerana sudah menerima para babi sebagai guru, mereka menyerap apa saja yang diberitahukan pada mereka dan menyampaikan pada binatang lainnya dengan argumentasi sederhana. Mereka selalu hadir dalam pertemuan rahasia di lumbung itu dan memimpin lagu binatang Inggris yang dengan itu pertemuan tersebut biasanya ditutup. Sekarang, ternyata pemberontakan itu terjadi jauh lebih awal dan lebih mudah daripada yang dibayangkan binatang-binatang itu. Pada tahun-tahun lalu, meskipun seorang majikan yang keras, Pak Jones adalah seorang petani yang cakap, tetapi akhir-akhir ini ia jatuh ke dalam tindak kejahatan. Ia menjadi seorang yang keras hati dan tidak berperasaan semenjak kehilangan banyak wang setelah gagal dalam sebuah perkara hukum, kemudian menjadi peminum lebih dari yang ia butuhkan. Seharian ia bermalas-malasan di kursi Windsor di dapur, membaca koran, minum, dan sesekali memberi Moses remah roti yang dicelup bir. Karyawannya malas dan tidak jujur, ladangnya penuh dengan semak belukar, atap rumahnya butuh diperbaiki, pagarnya diabaikan, dan binatang-binatangnya kurang makan. Maka datanglah bulan Juni dan jerami hampir siap dipotong. Menjelang tengah musim, yang jatuh pada Sabtu, Pak Jones pergi ke Willingdon dan mabuk-mabukan di Red Lion sehingga ia tidak bisa kembali hingga tengah hari Minggu siang. Para karyawannya sudah memerah susu pagi-pagi dan berburu terwelu tanpa repot-repot memberi makan binatang-binatang. Ketika Pak Jones kembali, ia segera pergi tidur di sofa kamar tamu dan menutup wajahnya dengan koran News of the World sehingga saat malam tiba, binatang-binatang itu belum mendapatkan makan. Akhirnya, mereka tidak tahan. Salah seekor sapi mendobrak pintu lumbung jerami dengan tanduknya dan semua binatang mulai melahap jerami di lumbung penyimpanan itu. Mendengar gedoran pintu, Pak Jones bangun. Sesaat kemudian, ia dan 4 orang karyawannya berada di lumbung jerami sambil membawa cemeti yang dilecutkan ke segala arah.
Lecutan-lecutan itu lebih keras daripada yang bisa ditahan binatang-binatang itu. Meski tanpa rencana sebelumnya, binatang-binatang itu berbarengan meloncat ke arah para pelecut itu. Tiba-tiba saja Pak Jones dan orang-orangnya merasa dipukul dan ditendang dari segala arah. Situasinya sudah di luar kendali mereka. Mereka belum pernah melihat binatang-binatang bertindak seperti itu. Kemarahan makhluk-makhluk yang biasa diperlakukan dengan tidak semestinya dan dirangket semahu mereka itu kini berbalik membuat Pak Jones dan orang-orangnya amat ketakutan. Hanya 1-2 menit kemudian mereka merasa tidak perlu membela diri lagi dan memilih melarikan diri. 1 menit kemudian, mereka melarikan diri dengan kereta rel menuju jalan besar. Binatang-binatang itu terus mengejarnya dengan penuh kemenangan. Bu Jones melihat keluar jendela dan menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Segera ia meraih beberapa barang miliknya dan memasukkannya ke tas karpet, dan keluar dari peternakan itu melalui jalan lain. Moses meloncat ke tenggerannya dan berkauk-kauk keras. Sementara itu, para binatang mengejar Jones dan orang-orangnya di jalan dan membanting pintu regol yang terbuat dari 5 batang besi. Demikianlah, sebelum binatang-binatang itu paham, pemberontakan sudah terjadi dengan sukses. Jones disingkirkan dan peternakan Manor menjadi milik binatang-binatang itu. Selama beberapa menit pertama binatang-binatang itu hampir tak percaya pada nasib mereka yang semujur itu. Tindakan pertama adalah mencongklangkan tubuh mengelilingi peternakan itu untuk memeriksa bahawa tidak ada lagi manusia yang sembunyi. Kemudian mereka kembali ke rumah peternakan itu dan membersihkan sisa-sisa pemerintahan Jones yang sangat mereka benci. Kamar penyimpanan tali-tali kekang di bahagian paling belakang kandang kuda itu diterjang sampai terbuka, kekang gurdi, cincin hidung, rantai anjing, pisau kejam yang sering digunakan Pak Jones menyembelih babi dan anak-anak kambing atau sapi, dicemplungkan semua ke dalam sumur. Tali kekang, tali leher kuda dan penutup mata, kantong hidung yang memalukan, dilempar ke dalam api pembakar sampah yang membara di halaman. Demikian juga cemeti-cemeti. Semua binatang bergembira ketika melihat cemeti-cemeti dilempar ke dalam nyala api. Snowball juga melempar pita yang biasa digunakan untuk menghias surai dan ekor sebagai hiasan pada hari pasaran ke dalam nyala api. Pita, katanya, harus dipertimbangkan sebagai pakaian yang menjadi ciri umat manusia. Semua binatang harus telanjang bulat. Tatkala boxer mendengar hal ini, ia mengambil topi jerami kecil yang biasa ia pakai pada musim panas untuk mengusir nyamuk yang mengganggu telinganya dan mencemplungkannya ke dalam kobaran api bersama barang lainnya. Dalam waktu yang sangat singkat mereka menghancurkan apa saja yang mengingatkan mereka kepada Pak Jones. Napoleon kemudian mengajak mereka kembali ke lumbung makanan, membagikan jagung sebanyak 2 kali jatah biasanya pada setiap binatang, dan masing-masing 2 biskuit bagi 2 ekor anjing. Kemudian, mereka menyanyi binatang Inggris yang diulang-ulang sampai 7 kali. Setelah itu, mereka istirahat dan tidur seakan-akan mereka tidak pernah tidur sebelumnya. Akan tetapi, mereka bangun pada waktu subuh seperti biasanya, dan karena tiba-tiba teringat peristiwa penuh kepahlawanan yang baru saja terjadi, mereka keluar bersama-sama ke padang rumput. Tidak jauh dari padang rumput itu ada bukit, dari situ mereka bisa memandang hampir yang seluruh area peternakan. Para binatang bergegas menuju puncak bukit itu dan menatap sekeliling pada saat pagi yang bening. Ya, semua itu milik mereka, apa saja yang bisa mereka lihat adalah milik mereka. Di dalam kemabukan pikiran itu mereka meloncat berputar-putar seakan mereka melemparkan diri ke udara dengan kegembiraan yang memuncak. Mereka bergulung-gulung dalam embun,
mereka memangkas sesuap penuh rumput manis musim panas. Mereka menyepak ke atas gumpalan tanah hitam dan mengendus baunya yang harum. Kemudian, mereka melakukan pemeriksaan seluruh peternakan dan melakukan survei dengan kekaguman yang tak terucap. Tanah bajakan, ladang jerami, kebun buah-buahan, kolam, semak-semak. Seakan-akan mereka belum pernah melihat semua itu sebelumnya. Bahkan sekarang mereka hampir tak percaya bahawa semua itu adalah milik mereka. Kemudian, mereka berbaris kembali ke rumah peternakan itu dan berhenti dalam keheningan di luar pintu rumah peternakan itu. Semua yang ada di sana milik mereka juga, tetapi mereka tidak berani masuk. Namun, beberapa saat kemudian, Snowball dan Napoleon mendobrak pintu dengan pundaknya dan binatang-binatang itu masuk satu demi satu, berjalan dengan sangat hati-hati kerana takut mengganggu apa saja. Mereka berjingkat dari kamar ke kamar, takut bicara keras, maka mereka saling berbisik dan menatap benda-benda mewah yang menakjubkan dengan penuh kekaguman. Di tempat tidur ada tilam bulu, cermin, sofa dari rambut kuda, karpet dari Brussels, litografi Ratu Victoria di atas gantungan mantel di kamar tamu. Mereka baru saja turun dari lantai atas ketika menyadari bahawa Molly tidak ada. Ketika kembali, yang lainnya menemukan Molly masih berada di kamar tidur yang paling bagus. Ia telah mengambil pita dari meja rias Bu Jones dan menempelkannya pada bahunya dan mengagumi dirinya di depan cermin dengan cara yang tolol. Binatang lain menghardiknya dengan keras, dan mereka pergi keluar. Beberapa kilo daging babi yang sudah diasinkan dan digantung di dapur diambil untuk dikubur. Tong-tong tempat bir di lumbung bir ditabrak sampai pecah dengan tendangan boxer dan kukunya. Barang-barang lainnya di kamar itu tidak disentuh. Ada satu kesepakatan bersama yang dicapai bahawa rumah peternakan itu akan dijadikan museum. Semua setuju bahawa tidak seekor binatang pun boleh tinggal di dalam rumah itu. Waktu sarapan tiba, dan kemudian Snowball dan Napoleon memanggil mereka bersama lagi. "Kamerad," kata Snowball, "sekarang sudah 6:30 dan kita akan menghadapi hari yang panjang. Hari ini kita mulai dengan menuai jerami. Tetapi, ada satu soal yang mesti kita pecahkan dulu." Babi-babi itu mengungkapkan bahawa selama 3 bulan belakangan ini, mereka belajar membaca dan menulis dari buku ejaan lama milik anak-anak Pak Jones yang sudah dilempar ke tumpukan sampah. Napoleon disuruh mengambil beberapa ember cat hitam dan putih dan pergi ke pintu gerbang 5, palang yang mengarah ke jalan besar. Kemudian, Snowball kerana ia memang terbaik dalam bidang menulis, menaruh kuas di antara 2 buku jari kakinya, menyapu dengan cat kata "Peternakan Mano" pada palang teratas gerbang itu, dan menggantinya dengan kata "Peternakan Binatang". Inilah nama peternakan itu mulai dari sekarang dan seterusnya. Sesudah itu, mereka kembali ke rumah peternakan tempat Snowball dan Napoleon mengambil tangga yang kemudian mereka taruh di tembok belakang peternakan besar itu. Mereka menjelaskan bahawa setelah belajar selama 3 bulan terakhir, babi-babi itu sudah berhasil memperpendek prinsip binatangisme menjadi 7 perintah. 7 perintah ini akan diprasastikan di dinding. Mereka akan membentuk suatu undang-undang yang tak bisa dirubah dan harus dipatuhi seluruh penghuni peternakan binatang selama-lamanya. Dengan susah payah, kerana tidak mudah bagi seekor babi menjaga keseimbangan tubuhnya di atas tangga, Snowball memanjat dan mulai bekerja, dengan sekilir yang 5 anak tangga di bawahnya memegangi ember cat. Perintah itu ditulis pada tembok yang dilepa dengan huruf-huruf besar yang bisa dibaca dari jarak 27 meter. Isinya sebagai berikut. 7 perintah. 1. Apapun yang berjalan dengan 2 kaki adalah musuh. 2. Apapun yang berjalan dengan 4 kaki dan bersayap adalah teman.
3. Tak seekor binatang pun boleh mengenakan pakaian. 4. Tak seekor binatang pun boleh tidur di ranjang. 5. Tak seekor binatang pun boleh minum alkohol. 6. Tak seekor binatang pun boleh membunuh binatang lain. 7. Semua binatang setara. 7 perintah itu ditulis dengan rapi kecuali kata teman yang tertulis taman dan satu huruf S tertulis terbalik. Tetapi, secara keseluruhan penulisannya benar. Snowball membacanya keras-keras supaya binatang lain bisa mendengarnya. Semua binatang mengangguk dan memberikan persetujuan penuh. Dan yang lebih cerdas langsung hafal. Sekarang, kamerad, kata Snowball sambil melempar kuas, kita ke padang agar bisa panen lebih cepat daripada si Jones dan orang-orangnya. Akan tetapi, pada saat itu 3 ekor sapi yang tampaknya gelisah sejak beberapa waktu lalu melenguh kuat-kuat. Mereka tidak diperah selama 24 jam dan ambing mereka sudah hampir meledak. Setelah berfikir sejenak, babi-babi disuruh mengambil ember dan memerah sapi-sapi dengan sukses kerana pemerah susu itu sudah terampil melakukan tugas ini. Maka, segera ada 5 ember susu berbusa yang dipandang binatang-binatang itu dengan penuh minat. Susu ini mahu kita apakan? Teriak seekor binatang. Jones biasanya mencampur sedikit susu dalam pakan kita, kata salah seekor ayam betina. Tidak masalah dengan susu ini, kamerad, teriak Napoleon menempatkan diri di depan ember-ember susu itu. Ini akan kita pikirkan juga. Panenan jauh lebih penting. Kamerad Snowball akan memimpin kita. Aku akan segera menyusul. Ayo cepat, kamerad, jerami menanti kita. Maka binatang-binatang itu berjalan menuju ladang jerami dan mulai menuai, kemudian kembali pada sore harinya dan menemukan susu yang sekian banyak itu sudah lenyap. Bab ketiga. Alangkah keras mereka bekerja dan betapa keringat mengguyur seluruh tubuh ketika mereka memasukkan jerami itu ke lumbung. Namun, kerja keras mereka mendapatkan berkah. Musim panen kali ini berlimpah, bahkan jauh lebih sukses dibanding yang mereka harapkan. Kadang-kadang pekerjaan itu sangat berat. Peralatannya sudah didesain untuk manusia dan bukan untuk binatang. Dan terjadi kemunduran kerana tak seekor binatang pun mampu menggunakan alat apa saja yang mengharuskannya berdiri di atas kaki belakangnya. Namun, babi-babi begitu pandai sehingga mereka bisa menemukan jalan keluar untuk setiap kesulitan. Adapun para kuda, mereka mengenal setiap jengkal tanah di ladang, dan pada kenyataannya jauh lebih memahami persoalan memotong dan menggaruk ladang daripada Pak Jones dan orang-orangnya. Babi-babi memang tidak sungguh-sungguh bekerja dalam arti fisik, tetapi mereka mengarahkan dan mengawasi yang lainnya. Dengan pengetahuan seperti itu, lumrah jika mereka mengambil posisi sebagai pemimpin. Boxer dan Clover memasang sendiri peralatan memotong atau mengeruk. Tentu saja sekarang ini tidak lagi dibutuhkan tali kekang dan berjalan-jalan dengan tegap di sekeliling ladang dengan seekor babi berjalan di belakang dan berteriak, "Ayo maju, kamerad," atau "Mundur, kamerad," sesuai dengan situasinya. Dan setiap binatang menjalankan pekerjaan sampai yang paling rendah untuk membalik dan mengumpulkan jerami itu. Bahkan, bebek-bebek dan ayam betina bekerja keras ke sana kemari di bawah terik matahari, membawa cemeti kecil yang terbuat dari jerami dengan paruh mereka. Pada akhirnya, mereka menyelesaikan musim panen mereka dalam 2 hari. Waktunya lebih singkat dibanding ketika Jones dan orang-orangnya mengerjakannya. Lebih-lebih, panen kali ini adalah panen raya terbesar yang pernah terjadi di peternakan itu. Tidak ada penyusutan apapun, ayam dan itik dengan mata tajam mengumpulkan setiap batang jerami terakhir. Dan tidak seekor pun binatang yang mencuri lebih daripada sesuap penuh. Sepanjang musim panas, pekerjaan di peternakan itu berputar seperti jarum jam.
Para binatang bahagia sebab mereka tak pernah membayangkan bahawa hal semacam itu mungkin terjadi. Setiap suap pakan merupakan suatu kegembiraan tersendiri kerana sekarang pakan itu sungguh milik mereka, dihasilkan oleh mereka sendiri dan untuk mereka sendiri, bukan dibagikan pada mereka oleh seorang majikan yang uring-uringan. Dengan perginya manusia parasit yang tak berguna, ada lebih banyak pakan yang bisa dimakan oleh setiap binatang. Ada banyak pula waktu senggang yang belum pernah dialami oleh binatang-binatang itu. Mereka juga menghadapi banyak kesulitan, misalnya, kelak pada tahun itu ketika memanen jagung, mereka harus menginjak-injaknya dengan gaya purba dan meniup sekamnya dengan napas mereka kerana peternakan itu tidak punya mesin penebah. Namun, babi-babi itu dengan kecerdasannya dan boxer dengan otot-ototnya yang luar biasa kuat selalu berhasil menarik jagung itu. Boxer sangat dikagumi semua binatang. Ia adalah pekerja keras, bahkan pada masa Pak Jones. Tetapi sekarang, ia lebih tampak seperti 3 ekor kuda sekaligus. Ada hari-hari ketika seluruh pekerjaan di peternakan seakan harus ditanggung oleh pundaknya yang kuat. Dari pagi sampai malam pekerjaannya mendorong dan menarik, selalu menanggung pekerjaan yang paling berat. Ia telah membuat kesepakatan dengan ayam jantan muda untuk memanggilnya setengah jam lebih awal daripada yang lainnya setiap pagi, dan mengerjakan beberapa pekerjaan sukarela sebelum pekerjaan regular dimulai. Jawabannya untuk menjawab setiap kemunduran, setiap masalah adalah aku akan kerja lebih keras yang sudah dihayatinya sebagai semboyan pribadi. Akan tetapi, setiap binatang bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Ayam betina dan bebek-bebek, misalnya, menyelamatkan 5 gantang jagung pada waktu panen dengan mengumpulkan butir-butir jagung yang tercecer. Tak seekor binatang pun mencuri, tak seekor binatang pun yang bersungut-sungut tentang ransumnya. Pertengkaran dan saling gigit serta perasaan iri yang merupakan pemandangan lumrah pada masa lalu, sekarang hampir menghilang. Tak seekor binatang pun menjerit atau, katakanlah hampir tidak seekor pun. Memang benar, Molly agak sulit dibangunkan pagi-pagi dan punya kebiasaan meninggalkan pekerjaan lebih awal dengan alasan ada batu pada kukunya. Dan ada perilaku kucing yang agak aneh. Begitu tahu ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kucing tak pernah bisa ditemukan. Ia bisa menghilang selama berjam-jam, kemudian muncul kembali pada saat makan seperti tak terjadi apa-apa, atau muncul pada senja hari tatkala pekerjaan sudah selesai. Namun, kucing selalu bisa membuat alasan yang amat bagus dan mendengkur dengan begitu menawan, sehingga binatang lain sulit untuk tidak mempercayai niat baiknya. Benjamin tua, si keledai, tampak tidak berubah sesudah pemberontakan itu. Ia bekerja dengan sama lambannya seperti pada masa Pak Jones. Ia tidak pernah meringkik sebagaimana layaknya seekor keledai, juga tak pernah bekerja ekstra secara sukarela. Tentang pemberontakan dan hasilnya, si keledai juga tak pernah menyatakan pendapatnya. Ketika ditanya apakah ia tak bahagia lagi kerana Pak Jones sudah pergi, ia hanya menjawab, keledai mempunyai umur panjang. Tak seekor pun di antara kalian yang pernah melihat keledai mati. Dan binatang-binatang lain harus puas dengan jawaban yang tersama seperti itu. Pada hari Minggu, tak ada pekerjaan. Sarapan mundur 1 jam daripada biasanya, dan sesudah sarapan ada satu upacara yang selalu dipatuhi. Acara pertama adalah pengibaran bendera. Snowball menemukan selembar taplak meja hijau milik Bu Jones di kamar perlengkapan kuda yang kemudian digambari sebuah kuku binatang dan sebuah tanduk dengan cat putih. Bendera ini dikibarkan di atas tiang di kebun rumah peternakan itu setiap Minggu pagi. Bendera itu hijau, Snowball menjelaskan, untuk melambangkan padang hijau di Inggris,
sedangkan kuku dan tanduk menengarai masa depan Republik Binatang yang akan bangkit ketika ras manusia akhirnya tumbang. Sesudah mengibarkan bendera, semua binatang berjalan menuju sebuah lumbung besar untuk pertemuan umum yang dikenal sebagai rapat. Di sini, pekerjaan pada minggu yang akan datang direncanakan dan resolusi diajukan serta diperdebatkan. Biasanya, babi-babi itu yang mengajukan resolusi. Binatang-binatang lain faham caranya memberikan suara, tetapi tidak pernah bisa memikirkan resolusinya sendiri. Snowball dan Napoleon sangat aktif dalam perdebatan itu. Namun, sudah diketahui bahawa dua binatang itu tak pernah sependapat. Apapun saran yang dibuat oleh salah seekor dari mereka, yang lain bisa dipastikan akan menentangnya. Bahkan, ketika sudah disetujui, satu hal yang dengan sendirinya tak bisa ditentang seekor binatang pun, untuk menyisihkan sebidang kecil padang rumput di belakang kebun buah-buahan sebagai panti reda bagi binatang yang sudah melewati masa kerjanya, terjadi perdebatan ramai tentang masa pensiun untuk setiap kelas binatang. Rapat itu selalu diakhiri dengan lagu binatang Inggeris dan sore harinya digunakan untuk rekreasi. Babi-babi itu telah menyisihkan ruang perlengkapan kuda itu sebagai kantor untuk diri mereka sendiri. Di sini, pada sore hari, mereka belajar menjadi tukang besi, tukang kayu, dan kerajinan lain dari buku-buku yang sudah mereka keluarkan dari rumah peternakan. Snowball selalu menyibukkan diri mengorganisasi binatang lainnya ke dalam apa yang ia sebut komisi binatang. Dalam bidang ini, Snowball tidak kenal lelah. Ia membentuk komisi produksi telur bagi ayam-ayam betina, kemudian liga ekor bersih bagi sapi-sapi, lalu komisi reedukasi kamerat liar, yang tujuannya menjinakkan tikus dan terwelu, kemudian gerakan wool lebih putih untuk para biri-biri, dan berbagai komisi lainnya. Di samping itu ia mendirikan kelas menulis dan membaca. Secara keseluruhan proyek-proyek ini gagal. Usaha untuk menjinakkan makhluk liar itu, misalnya, gagal total segera setelah dibentuk. Binatang-binatang liar itu tetap saja berperilaku seperti dulu. Namun, ketika kemudian diberi kemurahan, mereka memanfaatkannya. Kucing itu masuk dalam komisi reedukasi dan sangat aktif di sini, tetapi ia untuk beberapa hari saja. Pada suatu hari ia terlihat duduk di atas atap dan mengobrol dengan burung-burung gereja yang sulit diraihnya. Ia sedang bercerita pada mereka bahawa sekarang semua binatang adalah teman dan setiap burung gereja boleh datang dan bertengger di kakinya, tetapi para burung gereja itu tetap mengambil jarak. Bagaimanapun, kelas membaca dan menulis itu sukses. Pada musim gugur, hampir semua binatang, pada tataran tertentu, bisa membaca dan menulis. Dan babi-babi bisa menulis dan membaca dengan sempurna. Anjing lumayan lancar belajar membaca, tetapi tidak tertarik membaca apa pun kecuali 7 perintah itu. Murray, si kambing, bisa membaca sedikit lebih baik dibanding si anjing, dan pada malam hari kadang-kadang ia biasa membacakan sobekan koran dari tumpukan sampah untuk binatang lainnya. Benjamin bisa membaca sebaik para babi, tetapi ia tidak pernah mengasah kemampuannya. Sejauh yang ia tahu, katanya, tak ada yang pantas dibaca. Clover belajar seluruh alfabet, tetapi tidak bisa membentuk kata-kata. Boxer tak bisa memahami lebih dari huruf D saja. Ia bisa menuliskan A, B, C, D di tanah dengan kukunya yang besar itu, kemudian berdiri menatap huruf-huruf itu dengan kupingnya menekuk ke belakang, terkadang menggoyangkan jambulnya, sambil berusaha dengan segala daya untuk mengingat huruf apa sesudah itu, tetapi tidak pernah berhasil. Pada beberapa kesempatan, ia memang belajar huruf E, F, G, H, tetapi saat ia mengenal huruf-huruf itu,
selalu ketahuan bahawa ia lupa A, B, C dan D. Akhirnya, ia memutuskan untuk puas dengan 4 huruf pertama itu dan biasa menuliskan itu semua sekali atau 2 kali sehari untuk menyegarkan ingatannya. Molly menolak belajar apa saja kecuali 6 huruf yang mengeja namanya. Ia membentuknya dengan ranting-ranting menjadi begitu bagus, menghiasnya dengan sekuntum atau 2 kuntum bunga, kemudian berjalan mengelilinginya sambil mengagumi karyanya. Tidak seekor pun binatang lain di peternakan itu yang bisa menguasai lebih jauh dari sebatas huruf A. Kemudian, juga diketahui bahawa binatang yang lebih bodoh, misalnya biri-biri, ayam betina, dan bebek, tak bisa menghafal 7 perintah itu. Sesudah suntuk merenung, Snowball menyatakan bahawa 7 perintah itu lebih baik diperas menjadi 1 pepatah saja. Kaki 4 baik, kaki 2 jahat. Ini, katanya, merupakan esensi dari prinsip binatangisme. Siapa pun yang mampu memahaminya akan bebas dari pengaruh manusia. Burung-burung semula menolaknya sebab rasanya burung berkaki 2, tetapi Snowball membuktikan bahawa itu tidak benar. Sayap burung, kamerat, katanya, adalah organ penggerak dan bukan organ manipulasi. Oleh kerana itu, bisa dipandang sebagai kaki. Tanda mencolok dari manusia adalah tangannya, yang dengan instrumen itu ia bisa melakukan segala kejahatan. Burung-burung itu tak faham kata-kata Snowball yang panjang itu, tetapi mereka menerima penjelasannya, dan binatang yang lebih rendah hati mulai menghafal kaedah baru itu, kaki 4 baik, kaki 2 jahat, yang diprasastikan pada tembok belakang lumbung di atas 7 perintah dengan huruf-huruf lebih besar. Ketika mereka menghafalkannya, biri-biri menjadi begitu menyukai pepatah itu, dan saat sedang tiduran di ladang mereka mulai mengembik bersama-sama, kaki 4 baik, kaki 2 jahat, dan terus diucapkannya berjam-jam, tanpa lelah. Napoleon tak tertarik dengan komisi yang diciptakan Snowball. Ia bilang bahawa pendidikan untuk binatang muda lebih penting daripada apapun yang bisa dikerjakan oleh mereka yang sudah dewasa. Jasir dan Bluebell akan segera melahirkan sesudah panen jerami, jumlah semuanya 9 ekor anak anjing. Segera setelah mereka disapih, Napoleon mengambil mereka dari induknya, sambil berkata bahawa ia yang bertanggungjawab terhadap pendidikan. Ia meletakkan bayi-bayi itu di ruang lebih tinggi yang hanya bisa dicapai dengan tangga dari ruang perlengkapan kuda. Di sana mereka menjadi terpisah sedemikian rupa sehingga para penghuni peternakan lainnya segera melupakan keberadaan mereka. Misteri tentang ke mana habisnya susu segera terjelaskan. Susu itu dicampur ke dalam bubur untuk babi. Apel-apel sekarang mulai matang dan rerumputan di kebun buah-buahan itu menjadi penuh sampah oleh buah-buahan yang berjatuhan di tanah. Para binatang menduga bahawa buah-buahan itu akan dibagi dengan adil, tetapi pada suatu hari ada pengumuman bahawa buah-buahan yang jatuh ke tanah itu akan dibawa ke ruang penyimpanan perlengkapan untuk dikonsumsi oleh babi-babi. Pada saat itu binatang-binatang lainnya menggerutu, tetapi tak ada gunanya. Pada titik ini semua babi setuju, bahkan Snowball dan Napoleon. Skille disuruh memberi penjelasan seperlunya pada yang lain. "Kamerad," teriaknya, "saya harap kalian tidak membayangkan bahawa kami, babi-babi, melakukan ini semua dengan semangat mementingkan diri sendiri dan hak-hak istimewa kami. Banyak di antara kita yang tidak suka susu dan apel. Saya sendiri sama sekali tidak suka. Satu-satunya alasan kami mengambil susu dan apel adalah untuk memelihara kesihatan. Susu dan apel, hal ini sudah dibuktikan dalam penelitian berisi substansi yang secara mutlak sangat diperlukan babi. Kami kaum babi adalah pekerja yang mengerahkan pikiran. Seluruh manajemen dan organisasi peternakan ini bergantung pada kami.
Siang malam kami memperhatikan kesejahteraan kalian. Demi kalian, kami minum susu dan makan apel-apel itu. Kalian tahu apa yang terjadi kalau kami para babi gagal menjalankan tugas ini? Jones akan kembali. Ya, Jones akan kembali. Sungguh, kamerat, teriak Skille memohon pengertian sambil melompat ke kanan dan ke kiri dengan ekor bergoyang-goyang. Sungguh, tak seekor pun dari kalian yang menghendaki Jones kembali, kan? Sekarang hanya satu hal yang benar-benar diyakini para binatang itu, iaitu bahawa mereka tidak ingin Jones kembali. Pentingnya menjaga babi-babi selalu dalam kondisi kesihatan yang baik sudah sangat jelas alasannya. Maka, hal itu disetujui tanpa banyak perdebatan bahawa susu dan apel yang berjatuhan tertiup angin, dan juga panenan utama apel-apel ketika mereka menuai, harus diistimewakan untuk babi-babi saja. Bab keempat. Pada akhir musim panas, berita tentang apa yang telah terjadi di peternakan binatang itu telah menyebar ke separuh negeri. Setiap hari Snowball dan Napoleon mengirimkan burung-burung dara dengan instruksi untuk bergaul dengan binatang-binatang dari tetangga peternakan itu, menceritakan tentang kisah pemberontakan dan mengajarkan lagu binatang Inggris pada mereka. Selama ini, Pak Jones menghabiskan waktu untuk duduk-duduk di ruang tunggu Red Lion di Willingdon, sambil terus-menerus mengeluh pada siapa saja yang mahu mendengarkan tentang ketidakadilan mengerikan yang baru saja dialaminya, iaitu bahawa ia baru saja dipaksa meninggalkan peternakannya oleh binatang-binatang yang tidak berguna. Petani yang lain menunjukkan simpatinya, tetapi mereka tidak memberikan pertolongan yang berarti. Dalam batinnya, masing-masing petani itu diam-diam berfikir bagaimana caranya mengubah nasib malang Jones menjadi keuntungan bagi diri mereka. Beruntung bahawa dua petani yang wilayah peternakannya berdampingan dengan peternakan binatang tidak punya hubungan baik. Salah satu peternakannya, yang bernama Foxwood, merupakan peternakan gaya lama yang luas dan terbengkalai, banyak ditumbuhi pepohonan hutan, dengan padang rumput gersang dan pagar-pagar yang sudah rusak. Pemiliknya, Pak Pilkington, adalah seorang tuan tanah ramah yang menghabiskan waktunya untuk memancing dan berburu sesuai dengan musimnya. Ladang pertanian lain, namanya Pinchfield, lebih kecil, tetapi lebih terawat. Pemiliknya Pak Frederick, seorang yang tangguh dan cerdas, secara terus-menerus terlibat dalam persoalan hukum dan terkenal sulit diajak tawar-menawar. Kedua orang itu saling tidak menyukai sedemikian rupa sehingga sangat sukar bagi mereka untuk menemukan kesepakatan, bahkan dalam hal mempertahankan kepentingannya. Akan tetapi, keduanya sangat ketakutan dengan pemberontakan di peternakan binatang dan ingin sekali mencegah binatang-binatang mereka sendiri mendengar banyak tentang pemberontakan itu. Pada awalnya mereka pura-pura tertawa dengan maksud meremehkan gagasan para binatang yang ingin mengelola sebuah peternakan untuk diri mereka sendiri. Semuanya akan berakhir dalam 2 minggu, kata mereka. Mereka mengatakan bahawa binatang di peternakan Manor, mereka bersikeras menyebutnya peternakan Manor. Mereka tidak mahu mentoleransi sebutan peternakan binatang, akan terus-menerus berkelahi dengan saling melawan, kemudian segera akan mengalami kelaparan dan mampus. Seiring berjalannya waktu, binatang-binatang itu terbukti tidak mati kelaparan, sehingga Frederick dan Pilkington mengubah nada mereka dan mulai bicara tentang kejahatan amat mengerikan yang sekarang berkembang di peternakan binatang. Diceritakanlah bahawa binatang-binatang itu menjalankan kanibalisme, saling melukai dengan sepatu kuda yang membara, begitu pula yang betina. Itulah akibat memberontak melawan hukum alam, kata Frederick dan Pilkington. Bagaimanapun, cerita seperti itu tak pernah sepenuhnya dipercaya. Desas-desus tentang sebuah peternakan yang hebat,
di mana manusia sudah dijungkirkan dan binatang-binatang merampungkan masalah mereka sendiri, terus bergulir dan menyebar secara sama dan diputar balik. Dan selama tahun-tahun itu gelombang pemberontakan menjala ke wilayah-wilayah pedesaan. Sapi jantan yang biasanya mudah diperintah tiba-tiba berubah menjadi buas, biri-biri merusak pagar dan mengganyang tanaman hias, sapi-sapi menyepak dan menggulingkan ember air, pemburu-pemburu menolak adanya pagar-pagar dan menembak orang menaiki kuda yang berada di luar pagar. Di atas semuanya, lagu dan bahkan kata-kata nyanyian binatang Inggeris dikenal di mana-mana. Lagu itu menyebar di mana-mana dengan kecepatan yang luar biasa. Manusia-manusia tidak bisa menahan kemarahannya tatkala mendengar lagu itu, walaupun mereka berpura-pura menganggap lagu itu aneh dan tidak masuk akal. Mereka bilang bahawa mereka tidak bisa mengerti lagu itu. Bagaimana mungkin binatang menyanyikan lagu kampungan seperti itu? Semua binatang yang kedapatan menyanyikannya terkena hukuman cambuk di tempat itu juga. Burung gagak di pagar dan burung dara yang mengumandangkan lagu itu di pohon elm bersatu dengan hiruk-pikuk bengkel besi dan dentangan lonceng gereja. Dan ketika manusia mendengarkannya, diam-diam mereka gemetar bagaikan mendengar ramalan masa depan umat manusia. Pada awal Oktober, tatkala jagung dipotong dan ditumpuk serta sebahagian sudah ditebar, serombongan burung dara datang berputar-putar di udara dan hinggap di halaman peternakan binatang dengan amat gembira. Jones dan semua anak buahnya beserta setengah lusin lainnya dari Foxwood dan Pinchfield sudah memasuki gerbang 5 palang dan memasuki jalan gerobak menuju ladang peternakan. Mereka semua bersenjatakan pentungan kecuali Jones yang berjalan di depan membawa senapan. Sangat jelas mereka akan merebut kembali peternakan Jones. Ini sudah lama diantisipasi dan semua persiapan telah dilakukan. Snowball, yang sudah mempelajari buku kuno dari kampanye Julius Caesar yang ditemukannya di rumah peternakan itu, ditugasi untuk melakukan operasi pertahanan. Dengan cepat ia memberi perintah, dan dalam beberapa minit masing-masing binatang sudah berada di posisinya masing-masing. Begitu bangsa manusia mendekati rumah-rumah peternakan, Snowball melancarkan serangan pertama. Semua burung dara yang jumlahnya, lebih kurang, 35 ekor, terbang bolak-balik di atas kepala mereka. Dan sementara orang-orang itu menanggulangi keadaan yang seperti ini, angsa-angsa yang sudah bersembunyi di balik pagar keluar dan dengan ganas mematuki kaki mereka. Bagaimanapun, ini hanya manuver kecil, sekadar untuk menciptakan kekacauan, dan manusia-manusia itu dengan gampang mengusir angsa-angsa tersebut dengan pentungan. Snowball sekarang melontarkan serangannya yang kedua. Muriel, Benjamin, dan semua biri-biri, dengan Snowball yang menjadi komandan, bergegas maju, kemudian menyodok dan menerjang orang-orang itu dari segala sisi, sementara Benjamin berbalik dan mencambuk mereka dengan kuku-kukunya yang kecil. Namun, sekali lagi, dengan pentungan dan sepatu bot berpaku, orang-orang itu terlalu kuat untuk mereka. Tiba-tiba, Snowball memberi aba-aba mundur, dan binatang-binatang itu mundur lewat pintu gerbang ke halaman. Orang-orang itu berteriak penuh kemenangan. Manusia-manusia itu melihat, sebagaimana yang mereka bayangkan, musuh mereka lari, dan mereka terbirit-birit lari mengejar mereka. Sebenarnya, ini sudah dirancang oleh Snowball. Begitu mereka semua sudah berada di halaman, 3 sapi, dan selebihnya babi-babi, yang sedang bersiap menyergap di kandang sapi, mendadak muncul dari belakang menghalangi mereka. Sekarang, Snowball memberi aba-aba menyerang. Ia sendiri langsung menyerang Jones. Jones melihat Snowball datang, mengangkat bedilnya dan menembak babi itu. Pelurunya menciptakan garis berdarah sepanjang punggung Snowball,
seekor biri-biri roboh dan mati. Tanpa menunggu sedetik pun, Snowball melontarkan 15 batu ke arah kaki Jones. Jones terlempar ke tumpukan tahi binatang dan senapan terlepas dari tangannya. Namun, yang paling menggetarkan adalah tindakan boxer. Ia mengangkat kaki belakang dan menyerang dengan kukunya bagaikan seekor kuda jantan. Pukulan pertamanya mengenai tengkorak seorang karyawan kandang dari Foxwood dan membuatnya terlentang tak bernyawa dalam lumpur. Melihat itu, beberapa orang menjatuhkan pentungannya dan berusaha lari. Mereka dikuasai kepanikan, dan momen berikutnya semua binatang bersama-sama mengejar mereka, berputar dan berputar mengelilingi halaman itu. Mereka ditanduk, ditendang, digigit, diinjak-injak. Tak seekor binatang pun di peternakan itu yang tidak membalas dendam dengan gayanya sendiri. Bahkan, si kucing mendadak melompat dari atap ke atas bahu seorang penggembala sapi dan menikamkan kuku ke lehernya sehingga ia mengeluarkan jeritan mengerikan. Pada saat jalan keluar kosong, orang-orang itu dengan gembira bergegas keluar dari halaman dan lari lintang pukang ke jalan raya. Begitulah, selama 5 menit mereka telah melakukan invasi dan mundur dengan amat memalukan lewat jalan yang sama ketika mereka masuk, dengan sekawanan angsa mendesis di belakang mereka dan mematuki betis mereka sepanjang jalan. Semua sudah pergi kecuali satu orang. Di bahagian belakang halaman itu, dengan kuku kakinya, boxer menggarut seorang karyawan kandang yang berbaring menelungkup di dalam lumpur, berusaha membalik tubuh orang itu. Bocah laki-laki itu tidak bergerak. Ia sudah mati, kata boxer sedih. Aku tidak berniat melakukannya. Aku lupa bahawa aku mengenakan sepatu besi. Siapa yang akan percaya bahawa aku tidak sengaja melakukannya? Tidak usah sentimental, kamerad, seru Snowball. Darah masih menetes dari lukanya. Perang adalah perang. Satu-satunya manusia yang baik adalah manusia yang mati. Aku tidak ingin mengambil kehidupan, bahkan hidup manusia, ulang boxer, dan matanya berlinang-linang. Di mana Molly? Seru seekor binatang. Nyatanya Molly tidak ada. Untuk sejenak terjadi tanda bahaya besar, ditakutkan kalau orang-orang entah bagaimana sudah melukainya, atau bahkan membawanya pergi. Bagaimanapun, akhirnya ia ditemukan bersembunyi dalam kandangnya dengan kepalanya terbenam di tengah jerami dalam wadah pakan. Ia sudah melarikan diri begitu senapan meletus. Dan sewaktu yang lain kembali dari mencari Molly, ternyata karyawan kandang itu hanya pingsan dan segera kabur setelah siuman. Binatang-binatang itu sekarang sudah berkumpul kembali dengan sorak-sorai menggelora. Masing-masing mulai menceritakan kembali perbuatan beraninya dalam pertempuran itu dengan suara paling keras. Satu perayaan kemenangan tak terencana segera diadakan. Bendera dikibarkan dan binatang Inggris dilantunkan beberapa kali, kemudian biri-biri yang telah terbunuh diberi upacara pemakaman yang khidmat, dengan semak bunga ditanam di atas makamnya. Snowball mengucapkan pidato singkat di sisi makam itu, yang menekankan perlunya bagi semua binatang untuk siap mati jika perlu demi peternakan binatang. Para binatang dengan suara bulat memutuskan untuk menciptakan suatu dekorasi militer, pahlawan binatang peringkat pertama, yang kemudian dianugerahkan pada Snowball dan Boxer. Penghargaan itu terdiri atas sebuah medali kuningan. Mereka memang punya beberapa kuningan kuda yang ditemukan dalam ruang perlengkapan untuk dikenakan pada minggu dan hari libur. Juga ada pahlawan binatang peringkat kedua yang dianugerahkan secara anumerta pada biri-biri yang mati itu. Lalu, terjadi diskusi panjang tentang pertempuran itu harus disebut apa. Pada akhirnya, peristiwa itu dinamakan Pertempuran Kandang Sapi, karena di tempat itulah penyergapan terjadi. Senapan Pak Jones ditemukan tergeletak dalam lumpur,
dan diketahui bahawa ada satu persediaan peluru di rumah peternakan tersebut. Disepakati untuk memasang senapan itu pada kaki tiang bendera seperti peralatan artileri dan untuk menembakkannya 2 kali setahun, sekali pada 12 Oktober Hari Peringatan Perang Kandang Sapi dan sekali pada hari tengah musim panas, peringatan pemberontakan itu.